Tetapi dengan media daring seperti ini, dengan beralih ke media seperti ini, justru bukber itu bisa menyentuh ke teman yang paling jauh. Ini ngomong-ngomong kegiatan PP banyak yang tercancel ya? Wah, sangat banyak. Makanya per hari ini PPI itu cuma bisa menginstruksikan ke bawah, ke lapisan paling bawah di organisasi kan. Hanya beberapa hari yang lalu kan surat instruksi itu keluar, mulai dari pembentukan satgas, kemudian instruksi apa namanya sosial tentang satu kader, satu masker. Oh ya, satu masker ya. Itu udah keluar ya kemarin ya. Ya, itu juga. Kemudian apa namanya open donasi juga gitu kan. Ya karena per hari ini nggak ada yang bisa dilakukan kecuali ke sana gitu. Makanya agenda-agenda yang mengharuskan orang untuk bertemu secara langsung itu apa namanya di hold dulu. Dikurangi dulu. Iya. Ya kita batasi dulu. Berarti nanti rencana Lebaran kita nggak halal bihalal dong ini. Lah iya. Halal bihalal tetap ya nggak apa namanya? Iya. Halal bihalal gak sih? Ya, paling cuman ya dengan media-media seperti ini yang bisa dilakukan. Berarti besok ada ini, Bang, halal bihalal Bani A misalnya kan pertemuan jam 8 sampai jam 9 di Zoom meeting. Iya. Ya termasuk acara reuni kan? Oh iya, reuni juga. Termasuk reuni atau apa namanya bukber, iya kan? Emang bisa bukber? Gue bayangin nih, makannya gimana bos? Ya makannya ya sambil online kayak gini. Berarti makan sendiri-sendiri gitu? Makan sendiri-sendiri. Yang penting kan apa? Gimana? Bukber kan yang esensi dari bukber itu kan kumpul nih, ya kan? Ya. Ya walaupun benar sih ya bersama walaupun tapi kan kurang bos. Kurang nggak kira-kira esensi maknanya itu? Ya itu tadi pasti tetap ada plus minusnya. Tetapi dengan media daring seperti ini, dengan beralih ke media seperti ini, justru bukber itu bisa menyentuh ke teman yang paling jauh. Iya kan? Kalau seandainya ruang ya? Iya, tidak ada sekat-sekat ruang dan waktu di situ kan. Berarti judulnya nanti manfaat PSBB. PSBB kan namanya? Iya. Manfaat PSBB bagi bukber ya kan? Manfaat PSBB di bukber Ramadan 2020 ya kan? Yang biasa nggak ikut kumpul kayak Tupang yang biasanya di Jakarta, teman-teman di Sumatera pada bukber nggak pernah diajak. Bisa bukber tahun ini gara-gara tempatnya di PSBB ya kan? Bener. Sebenarnya salah satu apa namanya minus dari stay at home ini kan, jadi memancing jari-jari kita untuk standby terus di handphone gitu kan. Buat apa? Iyalah, ya untuk ngomongin hal-hal yang tidak perlu dikomentari. Karena nggak ada aktivitas lain. Iya kan? Karena nggak ada aktivitas lain selain memegang handphone. Nongkrongin gadget ya kan? Iya, nongkrongin gadget. Barangkali bisa hataman tuh. Bisa. Besok bikin agenda aja Bang, hataman medsos, hataman YouTube, hataman Instagram. Hari gue udah hatam semua kontennya disediain media ini A B C Z ya kan? Iya. Hatam Quran aja nggak mesti ya. Mohon maaf. Tapi penting ya. Ya setidaknya kalau untuk aktivis ya plusnya itu mungkin nih kalau menurutku kebanyakan karena saya lagi di daerah. Jujur kemarin rencana habis Harlah itu 1 minggu kemudian aku ke Jakarta ya kan. Ngebarisin juknis jaringan sekolah. Cuman siap. ada himbauan itu. Wah, orang di daerah kan lebih horor daripada
orang yang kenal langsung nih, kena dampak langsung. Iya, benar. Keluarga itu orang tua, saudara-saudara, enggak usah, wah kayak gini. Wah, aku jadi terbrainwash nih, agak keren nih. Aku jadi sendiri, bro. Iya. Apalagi tambah kesininya, orang yang mau teman-teman tetanggaku yang kerja di Jakarta yang kemudian pulang itu harus dikarantina, ini semakin bikin wah, masa mustornya harus di Jakarta ya, nggak usah dulu deh. Itu sebenarnya kekhawatiran yang terjadi. Misal seperti ini kan sudah mulai diberlakukan PSBB, ya kan? Ya. 2 minggu atau 1 bulan ke depan bisa jadi korban di Jakarta menurun, tetapi itu menyebar ke daerah. Karena pada pulang itu. Iya, karena pada pulang. Iya kan? Berarti rekan Tupang, rekan Anwar, rekan pengurus PP yang masih di Jakarta nggak usah mudik. Bahaya. Oh, iya. Ya jangan. Karena nggak boleh mudik tahun ini. Walaupun hati ini harus dikorbankan gitu kan. Masa ente masih punya hati, Bang? Hah? Ya. baru ditemukan kembali. Oh. Ya, hati yang sempat tercerai-berai itu. Oh. Ini kasih lagunya siapa ini kalau ada hati yang Iya. Ampun. Berarti ini nggak ada jadwal mudik ya? Harus nggak ada. Kalau Anda ada jadwal mudik, saya laporkan pemerintah ini. Janganlah. Tapi kan biasanya para aktivis di PBNU nih, khususnya teman-teman PP atau mungkin apa, biasanya kan kalau Ramadan itu kan, Ramadan kita kayak kemarin ya kan, kita berangkat ke Jakarta, ya kita safari tuh, nemuin beberapa senior ya kan, buka bersama bareng. Kemudian setelah itu yang paling seru itu ketika kita siap-siap antri berebut mudik bersama ya kan. Iya. Ini kan nggak ada mudik bersama, nggak boleh mudik. Tapi agak riskan juga sih. Gimana? Riskannya gimana? Riskannya seperti ini. Bagaimanapun peraturan yang dibuat oleh negara, ya kan, yang namanya masyarakat itu pasti ada yang melanggar, termasuk soal mudik, karena mudik itu sudah membudaya. Seperti halnya Idul Fitri ya, mudik itu sebuah kebutuhan, hampir kayak Idul Fitri ya. Wow, Idul Fitri berarti gue harus mudik nih, gitu ya. Lah iya, Dan segera peraturan yang dibikin pemerintah itu harus dilanggar oleh masyarakat. Ya enggak harus, tapi kan semacam ada mindset yang sudah terdoktrin lama di otak manusia, itu peraturan ya untuk dilanggar gitu loh. Bukan untuk ditaati. Jadi semakin banyak peraturan, semakin banyak yang dilanggar, kan seperti itu. Oh iya. Wah, ini jangan sampai terjadi pada rekan dan rekanita, khususnya pusat. Ya sekarang harus. Jakarta ini harus jadi minimal bisa menjadi uswah lah untuk hal-hal seperti ini gitu kan. Jadi top figur. Menjadi contoh bahwa kalian akan sholat Idul Fitri di Jakarta. Tapi yang penting kalau soal Idul Fitri di Jakarta, yang penting masih bisa buka puasa, Pak. Jangan sampai nggak bisa. Iya, puasa tetap bisa. Bukannya nggak bisa. Ya, bukanya itu. Nggak bisa. Kalau sahurnya masih bisa, bukanya biasa kan bukan di masjid gitu kan. Ini jadi nggak bisa gitu loh. Itu semua aktivis kayak gitu. Dari aktivis ya yang paling paling bawah berarti kalau nanti tapi masih di rumah ya kan, teman-teman aktivis cabang, aktivis PW itu kalau Ramadan itu jadi media safari masjid dan musola. Iya, benar. Bagaimana amaliyahnya enggak? Tuh jangan cuma ngecek ini menu tajil di mana yang paling enak. Nah itu. Jadi euforia itu hilang gitu kan? Hilang. Masa-masa sendiri ya kan sekarang. Iya.
Iya, udah nggak ada kayak gitu nanti. Semoga aja bumi lekas sembuh ya ini. Iya, insya Allah. Ini kacau kalau kayak gini terus. Agenda PP bisa kepotong banyak ya. Wah. Agenda Ya, hubungan sebenarnya antar kalau lembaga apa sih? sebenarnya ya kalau agenda hubungan antar lembaga kan agendanya simpel-simpel kan, menjalin silaturahmi. Gitu ini kan. biar anggota dan kader-kader di Indonesia tahu kalau Iya. ada ketua bidang hubungan lembaga. Sebenarnya dari di sebenarnya kan dari jauh-jauh hari sudah punya rencana untuk buat apa namanya pertemuan dengan seluruh organisasi pelajar, termasuk itu IPNU, IPM, PII, terus ya. apa namanya, ada organisasi pelajar yang nasionalis, ada yang organisasi pelajar yang non Muslim, itu sudah kita komunikasikan untuk buat agenda bareng. Ya. Sekaligus deklarasi. Cuman ya karena kondisi seperti ini terpaksa ditahan dulu lah. Bisa tuh. Atau mungkin kita ajak Zoom meeting aja, Bang. Gimana? Hah? Diajak Zoom meeting aja. Ya, diajak Zoom meeting dulu, ngobrolin isu-isu. Menarik gak kira-kira? Ya menarik itu. Nah, agendakan ya. Kita yang kontakin, gue yang agendain. Iya, nanti tak kontakin nanti teman-teman ketemu. Oke. Menarik. Kalau disuruh untuk pendapatnya tentang Indonesia per COVID-19 ini gimana ini para aktivis? Iya. Sekalian biar saya juga punya program kerja yang jalan gitu loh. Nggak nongkrong di rumah. Tahu kan itu tahu kan? Iya. Siap. Sekalian programnya Tupang ini masuk. Ini saya ikut ngesep aja, idenya Tupang, saya ikut jalan loh. Biar gak ada tulisannya ketua PP nggak pernah berangkat ke Jakarta. Ketua PP regional, nggak keren ini. Menurunkan kredibilitas bos. Siap. Tapi kondisi kayak gini. Ini rekan Tupang punya hal yang mau disampaikan mungkin untuk kader-kader di bawah. Anjuran apa selain halnya produktif atau mungkin anjuran apa dalam menjalani aktivitas organisasi saat era COVID kayak gini? Ya, anjuran lagi-lagi saya hanya menyampaikan apa yang dikeluarkan oleh PBNU, ya kan, turunannya apa yang dikeluarkan oleh PPIPNU. Lebih baik kita beraktivitas di rumah atau tidak beraktivitas sama sekali pun, lebih baik kita tetap di rumah. Ya. Apapun pertimbangannya, lebih baik tetap di rumah. Karena untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari virus-virus yang dapat mengorbankan keluarga kita itu sendiri. Itu aja. Kalaupun mau beraktivitas ya silahkan di rumah, kurangi atau bahkan per hari selama ini untuk beberapa bulan yang akan datang, selagi negara belum mengeluarkan statement atau informasi terkait kondisi keamanan COVID, keamanan ini, lebih baik kita tetap di rumah. Ya, lebih baik kita tetap di rumah. Lebih baik di sini, ya kan? Iya. Ini agendakan untuk bikin cover kayak gitu, oke? Siap. Ini saya biar kontak artis-artis yang mau aja diajak sengkuyup sama event. Kan di situ banyak artis, ada artis Anwar, artis siapa lagi? Iya. Ada banyak sih. Itu nanti kita bikin konten-konten kayak gini lagi. Semoga. Oh ya, ini ada berita kemarin kan yang saya baca. Ini terserahlah rekan Abud tetap mau menayangkan ini nanti atau mau diedit segala macam, nggak jadi soal lah. Gimana ini? Seru ya ini. Bu, ini hanya statement atau kebijakan yang menggelitik saja. Gimana? Jadi di salah satu daerah di Sumatera Selatan, ya kan,
Itu wali kotanya agak sedikit ngeyel, agak sedikit anggap remeh terkait COVID ini. Remehnya di mana? Ya. Jadi ketika kepala-kepala daerah lain atau pemerintah pusat meminta ke daerah untuk tanggap sigap terkait COVID, justru kepala daerah ini nentangnya begini. Emangnya dengan meliburkan sekolah atau meliburkan PNS, COVID bakal hilang? COVID bakal berkurang? Wah, ngeri kali itu kepala daerah. Nah, itu kepala daerah mana kan, itu? Kepala daerah mana itu? Daerah mana itu? Ya, nggak bisa kita sebutkan lah nama daerahnya karena menjaga kode etik jurnalistik. Udah di ini kan udah di media kan banyak kan? Ya sudah, medianya sudah rame, Akhirnya apa? Akhirnya kan lagi-lagi menjadi korban itu masyarakatnya sendiri. Wah, dan baru-baru lah iya, karena kebijakan ngawur kayak gitu, akhirnya apa? Masyarakat tidak tergerak untuk tetap mantap di rumah. Akhirnya karena merasa orang kepala daerah aja abai, makanya banyak ya masyarakat yang warawiri, yang masih berkeluyuran, masih nongkrong, masih ini, masih itu. Tapi nggak ada orang yang kena dampak kan? Bahkan sudah ada yang meninggal. Udah ada yang meninggal? Sudah ada yang meninggal. Justru per hari ini di Sumsel, daerah yang dinyatakan zona merah itu di daerah itu sendiri. Wih, nah. Sekarang. Terus kepala daerahnya gimana Tadi berita yang saya baca, salah satu korban positif terpapar COVID-19 justru istri dari wakil wali kotanya. Wih, wakil wali kotanya. Iya, wakil wali kotanya. Oh, aku tahu mana ini daerahnya. Tahu daerah mana? Iya. Kita kenal dengan kota nanas lah gitu kan. Iya, nanti tak tulis di bawah ya. Tulis di bawah. Ya, nggak jadi soal. Ini biar menjadi pelajaran, biar bisa mengedukasi masyarakat ataupun setidaknya memberikan warning kepada kepala daerah lain untuk tetap oke lah, kita sadar penyakit itu datangnya dari Allah. Ya, benar. Tetapi kan kita harus ada juga ikhtiar untuk mencegah, agar penyakit tidak masuk ke badan kita. Oke, gitu dulu rekan Tupang ya. Siap. Oke, semoga COVID ini segera usai dan amin. melakukan aktivitas yang lain, aktivitas keorganisasian, aktivitas pendidikan yang lain. Amin. Semoga para pelajar tetap bisa kembali ke sekolahan, mahasiswa bisa kembali kuliah, dan yang jelas kita para rekan dan rekanita Event PPP di Indonesia bisa kembali berbakti untuk negeri, mengawal pelajar dan NKRI. Amin. Semoga teman-teman salam di Jakarta selalu sehat-sehat terus. Nanti kita bikin konten selanjutnya sesuai programnya rekan Tupang yang tadi. Siap. Oke rekan Tupang, sekian ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.